Halo Sobat IDEM, kali ini Identitas akan bercerita tentang peristiwa Black September di Universitas Hasanuddin. Pada tanggal 2 September 1992, terjadi tawuran antar mahasiswa di Universitas Hasanuddin yang melibatkan mahasiswa Fakultas Teknik dengan sejumlah fakultas lain, terutama yang tergabung dalam Fakultas Ilmu Sosial seperti Fisik, Fakultas Ekonomi, Sastra, dan juga Hukum. Tawuran ini berujung pada terbakarnya Laboratorium Teknik Perkapalan dan dikenang sebagai peristiwa Black September 1992. Identitas mencoba menelusuri kembali salah satu peristiwa kelam sepanjang sejarah UNHAS ini dengan menghubungi dan menemui sejumlah mahasiswa yang terlibat dan menjadi saksi mata pada saat itu. Salah satunya Fiastarudin Agam alias Caco, alumni jurusan Hubungan Internasional yang terlibat saat peristiwa itu terjadi. Caco bercerita, serangan tiba-tiba ini diawali ketika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tengah menyelenggarakan pengenalan kampus pada pagi hari. Mahasiswa baru dipandu untuk mengelilingi kampus atau lebih sering disebut dengan rolling, hingga sampai di depan ruangan LT8, samping gedung rektorat dan dekat dengan Fakultas Teknik, suara teriakan lantang terdengar sospol. Tidak diketahui pasti siapa yang menyerang lebih dulu, tetapi teriakan itu memulai perseteruan antara mahasiswa teknik dengan fisik. Suasana semakin memanas tatkala kedua belah pihak mulai saling membalas dengan lemparan batu. Setelah itu, serangan balik dilakukan oleh sejumlah fakultas sosial ke Fakultas Teknik. Dari siang hari, Fakultas Teknik dikepung dari segala arah. Amril Taufik Gobel, alumni Teknik Mesin Angkatan 1989, menggambarkan bagaimana mencekamnya situasi saat itu dalam blog pribadinya yaitu daengbatala.com. Amril juga menuliskan bahwa mahasiswi ikut terlibat dengan mengobati teman laki-lakinya yang terluka dalam tawuran itu. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Yeri Hermanto, Ketua Senat Fakultas Teknik saat itu. Yeri mengatakan jumlah mahasiswa yang ada di Fakultas Teknik saat penyerangan terjadi hanya sekitar 50 orang. Mereka berusaha membangun pertahanan agar tidak ada penyerang yang masuk menerobos ke pertahanan mereka. Beberapa orang dari mereka bahkan berjaga di lantai 3 gedung dengan berbekal batu sebagai amunisi. Ketika lewat tengah malam, saat situasi mulai terkendali karena kedatangan aparat, mahasiswa teknik yang bertahan di dalam kampus mulai dievakuasi. Setelah evakuasi, Fakultas Teknik pun kosong. Dugaan Yeri ada oknum yang memanfaatkan situasi itu untuk membakar Laboratorium Teknik Perkapalan. Bukan hanya mahasiswa Fakultas Teknik yang dievakuasi, aparat juga menyisir fakultas-fakultas lain dan memerintahkan mereka untuk membubarkan diri. Caco bercerita, seluruh mahasiswa dipaksa bubar. Para aparat kemudian melanjutkan penyisiran ke Sekretariat Senat. Setiap mahasiswa yang melihat kedatangan polisi akan langsung bersembunyi. Sekalipun sedang melaksanakan sholat maghrib, polisi akan tetap menunggunya. Bahkan Caco mendengar cerita bahwa kawannya sholat maghrib sampai 5 rakaat. Akibat kejadian ini, bukan hanya menyebabkan Laboratorium Teknik Perkapalan terbakar, tapi juga puluhan mahasiswa luka karena terkena batu dan pecahan kaca. Juga 6 orang mahasiswa yang termasuk pengurus inti senat, mahasiswa Fakultas Hukum harus mendekam di penjara.
Banyak asumsi pemicu terjadinya Black September 1992, mulai dari sistem penerimaan mahasiswa baru di Unhas alias Ospek hingga spekulasi permainan politik masa itu. Menurut Caco, sebelum peristiwa September 1992 terjadi, sebelumnya sudah sering terjadi konflik mahasiswa antar fakultas saat proses penerimaan mahasiswa baru. Begitu pula menurut Yeri Hermanto, setiap bulan Agustus dan September, ketegangan antar fakultas kerap terjadi. Yeri mengatakan, ospek bila dijalankan sesuai dengan koridor sangat bagus maksud dan tujuannya. Menurutnya, ospek menumbuhkan karakter keegoan masing-masing fakultas dengan hembusan musuh bebuyutan yang menodai maksud dan tujuan ospek itu sendiri. Maba yang masih polos akan mudah dipengaruhi oleh senior mereka dari fakultas apapun. Pelencengan dari keegoan dari senior masing-masing fakultas yang menyebabkan nilai ospek itu menjadi jelek. Sementara itu, Mukhlis Amanshadi, wartawan koran Kampus Identitas pada saat itu, menilai peristiwa ini tidak bisa dilepaskan dari kisruh lembaga mahasiswa serta agenda pemilihan gubernur Sulawesi Selatan tahun 1993. Mukhlis melanjutkan, kedua tokoh Unhas ini bersaing dengan Pangdam 7 Wirabuana, Maijen TNI, Haji Zainal Basri Palaguna. Menurut Mukhlis, saat itu kemungkinan besar cuma Sulsel yang gubernurnya bukan dari TNI, melainkan dari sipil, yakni mantan rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Amiruddin. Ia juga bercerita akibat menerbitkan berita. Terkait hal tersebut, Identitas beberapa kali mengalami intervensi oleh Rektor Unhas. Kita semua berharap peristiwa kelam Black September 1992 dan tawuran antar mahasiswa di Unhas tidak terjadi lagi. Mengenang boleh, tapi jangan sampai kasus ini terulang kembali. Cukuplah peristiwa Black September ini menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak lagi berseteru, apalagi dengan kekerasan. Mari kita jaga alma mater kita dan citra kampus kita. Kamu merah, aku merah, kita saudara.